Halo guys, welcome to Katarsis bareng gue di sini Ameda Aditya. Marta Maya, Arkis Rizkyafi. sorry banget setelah setahun kemudian kita akhirnya ketemu lagi karena memang kemarin sempat vakum kesibukan masing-masing. Ya, dan kali ini tuh spesial banget karena kita bakalan katarsis from home. Berarti biarpun kita di rumah tetap harus ini ya, saling sharing ya guys. Walaupun di rumah tetap harus produktif kreatif. Nah, Setuju. guys, aku mau ini deh, mau nanya sama kalian, terutama buat Mamai dulu, terus habis itu Arkis, yang kalian rasakan saat COVID-19 itu apa sih? BTK atau gimana? Iya, Mamai dulu Mamai. Jadi kebetulan kemarin itu sebelum pemerintah itu memutuskan untuk working from home, kebetulan aku tuh baru balik dari dinas di Jogja. Jadi aku balik itu hari Jumat, terus Sabtunya aku sempat ke Bandung. Ternyata habis itu kan langsung pengumuman tuh, Senin itu mulai WFH. Dan rasanya tuh ya, karena gue sakit waktu itu, paham gak sih? Sakit apa? Tiba-tiba sakit kayak ngalamin gejalanya COVID gitu loh. Itu tuh dari sebelum gue, Gejala apa aja tuh yang lo rasain? jadi kayak demam tiba-tiba ya kan, demam terus batuk, terus pilek, sesak napas. Deh, Apa ya? Saking parnonya mungkin ya kan. Dan waktu itu pas ku sadarin, ngecek flow biasa yang kalender menstruasi itu loh, ternyata udah telat 10 hari. Yang tanpa aku sadari ternyata itu maksudnya karena COVID parno sampai ke alam bawah sadarku tuh sebenarnya udah bukan ini sih, kayak udah berdampak ke psikis gue gitu loh, sampai ke hormon gue pun jadinya berantakan saking parnonya mungkin ya, karena memang kan waktu itu habis dari luar kota, terus belum ada yang namanya physical distancing yang kayak nggak boleh salaman sama orang atau apalah gitu ya kan. Jadi berasanya kayak gue kemarin salaman sama siapa aja ya di sana, gue speak sama siapa aja. jadi insecure lo ya? Kan takut jadinya. Terus kayak sampai akhirnya waktu itu kantorku itu ngadain rapid test, walaupun terbatas, jadi hanya untuk beberapa pejabat dan orang-orang yang memang mengalami sakit gejala. Setelah Lo panik gak sih? Kan gejala lo persis banget kayak COVID. panik banget. Terus pas abis rapid test ternyata hasilnya negatif. Puji Tuhan banget dong ya kan, kayak bersyukur banget gitu. Sudah mulai tuh turun tuh, kayak tiba-tiba diri gue tuh merasa membaik dengan sendirinya gitu loh. Kayak gejala yang gue alamin tuh kayak hilang dengan sendirinya. Suggest nggak sih menurut kalian? Itu namanya psikosomatis guys. Apa itu? Itu kan. Nanti gue kasih tahu. Psikosomatis. Terus akhirnya Psikosomatis. Akhirnya setelah gue hasilnya negatif gitu kan, mungkin gue pun sudah kayak udah self healing dengan sendirinya, sudah mulai kayak udah nih berarti gue aman, gue nggak bakal gue posisi sehat nih, nggak positif COVID gitu kan. Dan akhirnya gue main setelah 10 hari gue telat. Tapi lo biasanya suka telat gitu nggak sih jadwal mensnya, atau sebenarnya lo rutin? Paling pun Cenderung rutin. Gue emang lagi posisinya kayak capek banget pun itu paling cuma telat 1 hari 2 hari gitu loh, nggak pernah yang sampai 10 hari. Pernah sampai 10 hari. 5 hari pun nggak pernah gitu. Jadi kayak gue langsung sampai yang segini besarnya ya dampak COVID, bukan cuma ke psikis gue doang cuy, sampai ke hormon gue. Tapi nih, gue pengen tahu deh, Mamai, gimana cara lo self healing? Karena kan nggak semua orang tahu gimana cara self healing kan. Kalau lo pribadi gimana caranya? Jadi akhirnya gue memutuskan untuk tidak membaca berita sama sekali. Ya biasanya tuh gue selalu buka situs berita kan setiap hari, atau nggak nonton TV gitu kan, nonton yang
TV news gitulah, yang nggak perlu gue sebutkan namanya ya kan, nanti promosi geng. Akhirnya gue memutuskan untuk tidak membuka dan tidak mengikuti apapun update tentang COVID, karena menurutku itu hanya makin membuat kepanikan, ya kan. Terus olahraga rutin waktu itu, memang olahraga, ngejemur, mempositifkan diri gue lah bahwa gue tuh sehat gitu, bahwa gue tuh hanya suges aja kemarin kalau gue tuh sakit. Nah, kalau Arkis sendiri gimana, Arkis? Sebenarnya pas COVID-19 ini mulai serem banget karena banyak banget korban yang berjatuhan tuh, gue awalnya kayak panik udah pasti sih, insecure udah pasti sih. Cuman dampak yang paling jelas itu gak jauh beda sama Marta, karena gue juga ngalamin menstruasi gue tuh jadi terlambat juga, malah gue terlambatnya hampir 2 minggu. Gue sempat mikir apa karena makanan yang gue konsumsi salah atau gimana, sampai akhirnya gue realize juga sih kalau ini kayaknya gue terlalu stres deh mikirin COVID ini. Maksudnya nggak kayak dipikirin aduh COVID gimana ya, secara realnya mungkin enggak, cuman psikis gue kayaknya sebenarnya sudah nge-repress banget itu masalah ke alam bawah sadar gue. Jadi sebenarnya psikis gue tuh sudah benar-benar merasakan stres, tapi fisik gue kayak pretending nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Padahal sebenarnya masalah banget buat psikis, karena secara nggak langsung mungkin gue menanggapi COVID-19 ini stres lah, iya. Karena sampai gue mimpi buruk berapa kali, mimpi tentang keluarga, mimpi buruk, karena gue kan ketrap di Jakarta ya, karena gue ingin menjadi warga negara yang baik. Gue nggak mau pergi ke Bandung karena takutnya jadi carrier kan, walaupun banyak yang kayak ya udah tinggal di karantin di sana 14 hari. Gue nggak mau ambil resiko karena kayak gue ngerasa lebih secure ketika gue mending di kosan aja gitu, di Jakarta aja diem, daripada gue ke Bandung. Ya ada, emang sih hati lega ketemu orang tua, cuman kayaknya gue akan lebih insecure dan guilty feeling deh kalau terjadi sesuatu sama mereka diakibatkan oleh gue kan. Pas gue baca-baca tuh katanya carrier tuh bisa jadi nih gue nggak ngalamin gejala sama sekali, tapi ternyata gue positif. Karena imun gue kuat, gue kayak bisa ngelawan gitu, padahal gue udah kena gejala. Sedangkan jujur sampai saat ini gue belum pernah dapet rapid test gitu. Jadi gue bener-bener kayaknya lebih secure kalau gue di Jakarta. Nah, tapi dampaknya gue jadi satu, gue mimpi buruknya tuh kayak aneh-aneh gitu. Gimana ya contohnya ya, ada yang ingat ada yang enggak, kayak tiba-tiba gue mimpi di kosan gue tuh ke ujung sananya itu ada jurang gitu. Terus pas gue bangun kagak ada jurang sebelah, perasaan emang gak ada jurang, emang tembok, tapi di mimpi gue tuh kayak ada jurang sebelah kosan gue. Terus gue sering banget mimpi tentang keluarga, sering banget kayak mimpi teman-teman gue atau orang yang udah lama gak ketemu juga. Jadi kayak gimana pun gue akhirnya ngerasa ini nggak bisa disepelein. Kalau sekali 2 kali gue mimpi buruk oke lah gitu, tapi kalau sampai lebih dari 2 kali ditambah siklus mens gue nggak jelas, terus gue juga sempet kayak sakit mah gitu, padahal perasaan makan gue teratur. Terus sering juga ngalamin vertigo, barulah bener-bener gue realize wah ini kayak gue kena psikosomatis yang kayak dialamin Marta. Jadi psikosomatis itu gejala yang timbul pada fisik itu sebenarnya bukan gejala yang benar-benar secara fisik dia sakit. Dia tuh cuman ada di gejalanya itu, sakitnya itu sebenarnya kita mengalami gangguan yang ada di psikis, entah itu kecemasan yang kayak tadi, entah itu insecure, entah itu sampai nge-repress stres sampai kebawa ke mimpi buruk yang berakibat menyerang organ fisik kita yang paling lemah. Jadi sebenarnya secara fisik kita nggak sakit, tapi karena dari dampak penyakit psikologis itu, penyakit psikis itu yang mengakibatkan fisik kita jadi terganggu. Padahal yang Marta bilang tuh bener sih, dengan kita banyak pikirin hal positif dan ngurang-ngurangin hal-hal yang negatif ke kepala kita nih, ke pikiran kita, itu dengan sendirinya kita bakal self healing. Jadi fisiknya pun akan ngerasa oh ya ternyata gue fine, karena kita sudah obatin yang sebenarnya sakitnya gitu. Nah terus guys, gue mau nanya deh, kan kalian kan kayak Mama itu kerja di government gitu kan, terus juga Arkis kerja di perusahaan swasta kan, telekomunikasi ya. Nah itu
berdampak nggak sih sama kerjaan kalian? Kalian tambah stres kah atau gimana sama kerjaan kalian karena mau nggak mau kan work from home kan? Itu dari Arkis dulu gimana? Kalau gue sih sebenarnya ada positif negatifnya buat gue secara jujur. Positifnya itu sebenarnya gue kerja lebih efisien. Karena kan sebenarnya kalau misalnya nih gue minta tanda tangan dokumen nih, kan sekarang otomatis semua jadi digital sign gitu kan. Terus menurut gue sih ketika gue ngejalanin kerjaannya tuh lebih efisien. Ada tugas apa langsung gue kerjain by phone gitu kan. Lebih mudah menurut gue sejujurnya, dan gue bisa lebih banyak lakuin kegiatan yang lain juga sambil bekerja. Tetap gitu, gue tanggung jawab terhadap pekerjaan gue harus tetap beres, cuman gue juga bisa sambil mengasah skill masak gue, misalnya sambil masak. Jadi unik juga sih, biasanya kalau gue kerja kan ya waktu masak gue cuman bentar, kalau ini kan gue bisa explore menu, terus misalnya sambil nungguin dokumen atau sambil email, gue bisa sambil masak. Sebenarnya lebih produktif menurut gue, meskipun judulnya kayak work from home, bener-bener kayak karantin, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, tapi yang gue rasain justru gue bisa ngelakuin banyak hal. Yang tadinya gue masak cuma bisanya ayam goreng sama apa, jadi bisa ini. Tapi lucunya ya itu, gue sambil kerja sambil masak gitu, gue sambil kerja sambil nyuci gitu. Tapi nggak enaknya karena pekerjaan gue itu kan harus ketemu sama orang, ada beberapa juga yang kehambat juga sih. Terus nggak enaknya ya untuk discuss atau sharing tuh lebih ribet kalau by phone. Jadi terlalu banyak miss juga. Kalau misalnya ketemu kan bisa, ini gimana sih, ada kendala ini sebaiknya seperti apa diatasin, atau ini hasilnya seperti ini, reportnya ini. Kalau misalnya di chat kan pasti bakal ada miss gitu, walaupun nggak terlalu banyak, tapi lebih ribet aja untuk ngejelasin yang lagi gue kerjain. Gitu aja sih yang gue rasain. Kalau Mamai? Dia udah mengeluarkan napas, berarti ada apa ini? Ya, karena memang kebetulan gitu kan, memang pekerjaan gue itu adalah dinas keluar kota, ketemu sama orang, ketemu sama komunitas, bikin kegiatan gitu kan. Meeting, oke lah, meeting memang sekarang bisa menggunakan suatu aplikasi gitu kan. Tapi kan itu pun memang kan hanya terbatas 100 orang. Sedangkan kalau kayak bikin kegiatan tuh bisa sampai kayak 200-300 orang kita kumpulin gitu kan. Terus yang biasanya memang kayak kita keluar kota, kita kayak menggali kearifan lokal di sana, apa yang nilai bisa kita angkat segala macam, dan itu tuh jadinya kayak ya nggak bisa gitu kan. Satu hal mungkin kayak kita keluar kota nggak aman untuk diri kita sendiri. Satu sisi lagi mungkin juga nggak tahu kita carrier atau bukan, jadinya merugikan daerah sana. Mungkin tadinya zero ini kan yang pasien malah jadi berdampak ke orang. Jadi ya semuanya memang nggak bisa vakum gitu kan. Dan memang awal-awalnya sempat beberapa minggu itu memang akhirnya nggak ada kegiatan sama sekali. Sampai akhirnya ya itu kita bikin kegiatan lah, tetap produktif gitu kan. Diawali kemarin waktu Hari Kartini, bikin webinar seperti itu. Iya, setuju sama gue juga. Yang paling hambat itu yaitu dinas keluar kota, kayak mau di meeting, closing, opening project juga jadi kehambat kan, karena ya bahaya sih daripada ntar makin nyebar kan. Tapi intinya ya ada negatif ada positifnya lah ya, tetap ya. Cuma buat kalian pribadi nih, lebih baik kalau dipresentasein itu banyakkan positifnya atau negatifnya, Mamai? Wabah ini ya? Negatifnya ya kalau secara kerjaan ya, karena memang namanya pemerintah tuh punya target, apalagi ada namanya buat menyerap anggaran, dan kalau kalau semuanya kegiatan online tuh nggak mungkin juga gitu loh, karena dengan online kita nggak bisa dapetin maksimal sebagaimana kalau kita ketemu sama orang langsung gitu loh. Benar. Dan kayak kalau gue ke satu provinsi itu tuh kita bisa koordinasi tuh dengan Pemda sana, atau mungkin kita bisa ke sekolah, atau kita dengan mesti banyak aspek yang bisa kita lakukan gitu, bisa kita gali, bisa kita koordinasikan kayak gimana nih. Karena aku bekerja di suatu instansi yang terkait Pancasila gitu ya kan, jadinya ya gitu, karena kan
setiap daerah punya keunikan masing-masing, setiap daerah punya kelas masing-masing, dan pendekatan yang dilakukan pun itu berbeda-beda. Iya. Jadinya ya, karena memang tugasnya di tempatku itu merumuskan, gimana mau ngerumusin ya kan? Kita nggak bisa. Kalau datanya aja kagak ada gitu kan. Tapi gue mau nanya deh guys, lu juga Meda, tapi sebenarnya kalau misalnya negatif dari si wabah ini kayak udah banyak banget ya, dan kayaknya capek banget kalau kita terus ngebahas itu, karena kayaknya udah jelas lah semua orang tuh hampir mengalami hal yang sama dari si wabah ini kan. Kita juga jadi paranoid, mau belanja aja jadi takut gitu kan. Tuh. Cuman kalau menurut kalian ya, apa sih sebenarnya, tapi kalau bahasa spiritual mah hikmah, atau kalau bahasa sehari-harinya apaan ya? Ya hikmah, berkah ya sih ya. Nilai positif Pasti ada sesuatu yang baik di balik hal yang sedang mengerikan terjadi ini. Kalau menurut kalian apa sih hal yang positif sebenarnya terjadi di samping adanya wabah ini gitu? Coba Marta. Aku yang pertama pastinya dengan ada wabah ini work from home sudah 2 bulan ya kalau nggak salah ya. Hampir 2 bulan. Ya kan, hampir 2 bulan lah, karena kan emang itu mulai 13 April kalau nggak salah WFH itu. Ya, iya betul. 13 Maret. Maret. Lama ya ternyata ya. 13 Maret. Apa ya? Hal yang paling susah sepanjang 2019 yang aku rasakan adalah mempunyai quality time dengan keluarga. Oke. Jadi kayak emang sejak WFH ini tuh jadi lebih banyak waktu sama keluarga ya kan. Terus lebih banyak waktu untuk istirahat juga, nggak juga sih ya, cuman maksudnya bisa istirahat, terus bisa banyak mengeksplor, contohnya kayak masak ya kan. Berasa kayak ibu rumah tangga belajar ya kan. lagi trial jadi berumah tangga. Latihan trial. Makin, maksudnya kalau posisiku memang kalau masalah hal sosial itu sebelum COVID pun memang sudah dilakukan, kayak orang bilang kayak ngasih tip Gojek ojol gitu, itu sudah aku lakukan. Cuman sudah wajib itu mah. Jadi kayak karena wabah ini tuh aku melihat kayak wow, ternyata banyak loh orang yang sudah yang mungkin tadinya jarang tergerak hatinya ya, memperhatikan lingkungannya, sekitarnya, jadi lebih aware ya kan. Kalau di kantorku nih bilang ya, ternyata dengan wabah COVID ini semakin banyak orang-orang yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Ya, setuju. Nilai Pancasila tuh gak susah cuy, kayak itu udah lo lakukan tiap hari. Dan lo hormat sama orang tuanya itu udah Pancasila. Ya. Mengambil, silakan Meda. Ya kalau kata gue sih nggak jauh beda sama semua orang ya, pasti dekat sama keluarga itu poin pertama. Terus akhirnya bisa belajar sesuatu yang baru, kayak misalkan kita belajar masak, kayak Arkis kan akhirnya sekarang bisa masak ini itu kan, ya nggak? Mantap. Terus juga kalau apalagi buat yang muslim kan, biasanya kalau misalkan kita kan puasa itu kan sambil kerja, kita susah buat dekat sama Tuhan, maksudnya kita disibukkan sama pekerjaan biasanya kalau buat yang muslim. Cuma dengan adanya work from home ini, akhirnya gue kerja di rumah, dan akhirnya ya gue bisa lebih mendekatkan diri kepada yang kuasa gitu. Itu nomor 1 sih sebenarnya itu, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya nggak sih, kita ngerasa kayak lebih dekat, jadi punya waktu. Betul, ketuhanan Yang Maha Esa. Nah guys, terakhir nih, saran dan atau nasihat kalian buat yang masih stres sama COVID ini gimana? Biar nggak stres lagi tuh gimana? Saran kalian dari Arkis deh. Saranku yang pertama, yang namanya stres atau misalnya kayak insecure, terus anxiety, itu tuh nggak perlu di-repress, nggak perlu dilupain, nggak perlu kayak enggak, gue nggak stres, gue nggak cemas, nggak apa-apa, embrace aja dulu feeling itu. Bener-bener kenali diri sendiri apa yang kita rasain. Kalau misalnya emang cemas ya kita akuin, kita lagi cemas, kita lagi takut, kita lagi merasa nggak enak, nggak apa-apa. Tapi setelah itu yang penting adalah
bagaimana menanggulanginya yang kita rasain tadi. Ketika kalau sudah mengenali, kan kita otomatis tahu nih core dari masalah di psikis kita apa tuh. Nah nanti setelah itu coba lebih berpikir positif. Berpikir positifnya tuh orang pasti ya gimana berpikir positif kalau keadaannya udah negatif. Sebenarnya nggak sulit kalau kita mau. Pertama kita sugestikan hal-hal positif aja dulu ke diri kita. Misalnya, aduh gue takut nih kapan sih COVID ini selesai. Lebih baik mikirnya kayak mau selesai kapan, kayak mau besok, mau lusa. Yang penting hari ini gue masih baik-baik aja. Hari ini gue masih terberkati untuk sehat gitu. Terus yang kedua, misalnya takut nih, aduh gimana gue mau belanja, kan gue mau makan. Gimana nih caranya? Udah pakai masker, takut kena segala macam. Yang kedua, yang penting tetap ikut protokolnya aja. Pakai hand sanitizer, pakai sarung tangan, pakai masker. Kalau kita masih ngerasa paranoid, tetap aja ini bisa aja virusnya gini, menggerogoti pikiran. Gampang, caranya ya udah satu protokol. Yang kedua, kan kita tahu virus itu takut sama imun yang kuat kan. Apalagi kalau di usia-usia kita tinggal minum vitamin aja yang rutin atau minum madu kayak gitu. Yang pertama, sugestikan hal positif, ngomong ke diri sendiri, ya udah besok bakal baik-baik aja kok. Yang kedua, sibukin diri karena di rumah pun banyak yang kita bisa lakuin. Betul. Yang ketiga ya kita tetap prepare untuk menangani si COVID ini, gitu sih. Mamai. Nomor 1, ibadah cuy. Dengan lo ibadah, ya kan, lo baca kitab suci lo itu dan lo akan mendapatkan ketenangan. Itu sih yang nomor 1 ya. Karena memang sudah even gue belum COVID pun ya, insya Yesus ibadah itu tetap ya kan berjalan setiap hari gitu. Dan memang itu di kondisi seperti sekarang ini berasa banget kayak lo ibadah itu tuh kayak langsung mendapatkan ketenangan yang tidak bisa lo dapatkan dari manapun. Terus olahraga, ya kan, berjemur juga. Banyak sih orang yang salah. Berjemur itu bukan menghindarkan lu dari COVID. It doesn't mean lu nggak akan tertular dengan COVID. Ini masih banyak persepsi yang salah di masyarakat. Berjemur itu meningkatkan imunitas lo karena mendapatkan vitamin D, gitu kan. Jadi bukan dengan berjemur lalu tidak akan kena COVID. Gitu. Terus apalagi ya? Tadi sih makan makanan yang bergizi, ya kan. Perkuat imun. Melakukan hal-hal perkuat iman dan imun. Nah, betul. Perkuat iman dan imun. Ingat itu guys. Maksudnya terus mungkin bisa baca buku, nonton TV, belajar masak, bikin prakarya apa gitu loh. Banyak hal-hal yang bisa dieksplor dengan wabah seperti ini. Gitu. Mungkin bisa juga kayak antisipasi nih kelangkaan pangan, ya kan? Kita cari apa ya kira-kira makanan ganti nasi. Bisa kan? Berkreasilah di masa ini. Tetaplah memperkaya dirimu cuy. Jangan atau kalian juga nyanyi. Iya benar. Dan ada kan kegiatan yang lagi sering dilakuin pas COVID ini apa coba? Orang pasti ngapain? Yes. Nah menurut gue dari Netflix juga bisa banyak hal yang positif negatif bisa diambil karena ini nanti di episode selanjutnya kali ya bahas Netflix. Iya nih. Gimana tuh Meda? Next episode. Jadi tungguin aja episode selanjutnya tentang gimana membatasi tontonan di Netflix. Ya nggak teman-teman? So, thank you so much for watching. Dari gue Amida Aditya. Dari gue Marta Maya. Arkis Rizky Afi. Mengucapkan bye-bye. Bye. Sehat-sehat ya. Thank you.